Di masa ketika kompas masih jarang dikenal, ketika peta dunia masih kosong di sebagian besar benua, lautan di Asia Tenggara sudah dikuasai oleh para pelaut dari Nusantara. Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan berlayar mundur menembus waktu, mengarungi samudera sejarah untuk menyaksikan sebuah peradaban maritim yang pernah mengguncang dunia. Ya, kita akan menyelami kejayaan maritim Nusantara, kisah tentang bagaimana nenek moyang kita menjadi penguasa lautan. Sebelum Eropa memulai era penjelajahannya, Nusantara telah lebih dulu menjadi epicentrum peradaban bahari. Bagi mereka, lautan bukanlah pemisah, melainkan jalan raya yang menghubungkan pulau-pulau, budaya, dan peradaban. Lautan adalah urat nadi kehidupan, sumber kemakmuran, dan panggung kekuasaan. Dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan besar yang namanya terukir abadi dalam sejarah dunia. Mari kita mulai perjalanan kita dengan mengunjungi salah satu thalassokrasi atau kekaisaran maritim terbesar yang pernah ada. Selamat datang di abad ke-7. Di pesisir timur Sumatera, sebuah kekuatan baru telah bangkit. Namanya Sriwijaya. Dari ibu kotanya di Palembang, kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga penguasa mutlak jalur laut tersibuk di dunia saat itu, Selat Malaka. Bayangkan setiap kapal dagang dari India yang ingin menuju Tiongkok atau sebaliknya harus melewati perairan yang dikendalikan oleh Sriwijaya. Ini adalah gerbang emas antara dua peradaban raksasa. Saya, Balaputra Dewa, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana armada kami berpatroli tanpa lelah. Kapal-kapal perang kami yang cepat dan tangguh menjamin keamanan para pedagang dari ancaman bajak laut. Sebagai imbalannya, mereka dengan hormat membayar pajak, mengisi pundi-pundi kerajaan dan menjadikan Sriwijaya salah satu kerajaan terkaya di muka bumi. Pelabuhan kami di Palembang riuh rendah oleh berbagai bahasa. Pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok berdatangan, membawa barang dagangan eksotis seperti wewangian, permata, sutra, dan keramik. Mereka menukarnya dengan hasil bumi kami yang melimpah, terutama rempah-rempah yang harganya setara emas. Sriwijaya adalah New York pada zamannya, sebuah kota kosmopolitan yang menjadi pusat pertemuan dunia. Tapi Sriwijaya bukan hanya soal kekuatan militer dan kekayaan. Di sini, di bawah naungan kebijaksanaan para biksu, Palembang juga menjelma menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang termasyhur. Para peziarah dan sarjana dari seluruh Asia datang untuk belajar, seperti Yitzing dari Tiongkok yang menghabiskan bertahun-tahun di sini sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Kejayaan kami terbentang dari Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga pesisir Kamboja dan Thailand. Selama lebih dari 5 abad, nama Sriwijaya adalah jaminan keamanan dan kemakmuran di lautan Asia Tenggara. Kami adalah bukti pertama bahwa Nusantara adalah bangsa pelaut, bangsa penguasa samudra. Waktu terus berjalan, dan roda sejarah pun berputar. Memasuki abad ke-13, bintang Sriwijaya mulai meredup. Namun, dari jantung tanah Jawa, sebuah kekuatan baru yang lebih besar bangkit untuk menggantikannya. Kerajaan ini bernama Majapahit. Jika Sriwijaya adalah penguasa jalur perdagangan, maka Majapahit memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Menyatukan seluruh Nusantara dalam satu panji kebesaran. Dan di pusat ambisi itu, ada seorang pria yang sumpahnya menggema melintasi lautan. Selama aku, Gajah Mada, masih hidup, aku tidak akan menikmati kesenangan duniawi. Aku tidak akan beristirahat sebelum aku berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Majapahit. Itulah sumpah palapaku, dan untuk mewujudkannya, lautan harus kami taklukkan. Armada Majapahit adalah yang terkuat di masanya. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi di belahan bumi selatan. Ratusan, bahkan ribuan kapal perang siap berlayar kapan saja titah Raja Hayam Wuruk dikeluarkan. Misi kami jelas, mengamankan jalur rempah-rempah yang vital, dari Maluku hingga ke pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa, dan memperluas pengaruh Majapahit hingga ke ujung, terjauh kepulauan. Kami tidak hanya berdagang, kami mendominasi. Setiap pelabuhan penting di Nusantara mengakui kedaulatan Majapahit. Puncak kekuatan kami terwujud dalam sebuah kapal legendaris, kapal Jong. Bayangkan sebuah benteng terapung yang terbuat dari kayu jati, jauh lebih besar dari kapal-kapal Eropa pada masa itu. Panjangnya bisa mencapai 100 meter, dengan 3 hingga 4 layar raksasa yang menjulang ke angkasa. Kapal ini mampu mengangkut ratusan prajurit, logistik,
dan barang dagangan dalam jumlah masif. Dindingnya yang tebal bahkan kebal terhadap meriam-meriam generasi awal. Dengan kapal Jong inilah kami, para nakhoda Nusantara, mengarungi samudra hingga ke Champa, Siam, bahkan mencapai pesisir Tiongkok dan India. Kami membawa pulang kemuliaan dan kekayaan bagi Majapahit. Saya adalah salah satu dari ribuan nakhoda itu. Bagi kami, lautan adalah rumah. Rasi bintang adalah peta kami, dan angin muson adalah pemandu setia. Kami mengangkut pala dan cengkih dari tanah Maluku, barang berharga yang dicari oleh seluruh dunia. Kami berlayar tanpa rasa takut, karena kami tahu, di belakang kami ada kekuatan besar Majapahit yang melindungi. Di setiap pelabuhan yang kami singgahi, panji-panji gula kelapa Majapahit berkibar dengan gagah, simbol dari sebuah imperium maritim yang menyatukan kepulauan ini dari Sabang hingga Merauke, bahkan lebih jauh lagi. Sumpah Palapa bukanlah sekadar ucapan. Itu adalah kenyataan yang kami wujudkan dengan layar terkembang dan haluan membelah ombak. Dari Sriwijaya hingga Majapahit, sejarah telah membuktikan satu hal. Nenek moyang kita adalah para pelaut ulung, penjelajah samudra yang tangguh. Mereka membangun peradaban besar di atas gelombang, menghubungkan dunia dengan keberanian dan kearifan mereka. Warisan maritim ini mengalir deras dalam darah kita. Semangat para nakhoda Nusantara, keberanian Mahapatih Gajah Mada, dan visi Raja Balaputra Dewa adalah cermin bagi kita hari ini. Mereka mengajarkan bahwa dengan menguasai lautan, kita bisa menguasai dunia. Kisah kejayaan ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Ini adalah identitas kita, sebuah pengingat bahwa Indonesia terlahir sebagai bangsa maritim yang besar. Semoga semangat bahari ini kembali berkobar dan membawa bangsa kita menuju kejayaan baru di masa depan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi khazanah sejarah Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bangga menjadi Indonesia.